Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi terkait masih materinya terkait dengan peradaban Islam, Al-Hadarah Al-Islamiyah. Sebelumnya anak-anak bisa buka halaman 8 sampai 9, 8 9 di modul bahasa Arab yang saya sudah bagikan kemarin. Nah, kita langsung saja saya akan membahas judulnya ini Al-Hadarah Al-Islamiyah Bainal Amsi wal Yaum. Peradaban Islam ketika kita yang kemarin, maksudnya yang dulu, yang kemarin dan yang sekarang, perkembangannya seperti apa. Nah, itu temanya. Anzalallahu Al-Quran, Allah telah menurunkan Al-Quran ala Rasuli, atas Rasulnya, yaitu siapa? Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hudan linnas, yaitu sebagai petunjuk, linnas bagi manusia, jami'an seluruhnya, sekaliannya. Fahtaja, maka butuh al-muslimuna, oleh orang-orang muslim, ila qiraati hadzal kitab al-karim, kepada membaca ini kitab yang mulia yaitu Al-Quran maksudnya, wa fahmi ma'anihi, dan memahami seluruh maknanya, itu Al-Quran. Fazaharat, maka muncul atau lahirlah ulumul qiraat, yaitu akan ilmu-ilmu qiraat, wa ulumul tafsir, dan ilmu-ilmu tafsir, wa tafsiri, dan tafsir, wa ulumul lughatil arabiyyah, dan ilmu-ilmu bahasa Arab. Wahtaja, dan butuh al-muslimuna, oleh orang-orang muslim, ayatun juga, ila ayyafhamu, untuk bisa memahami mereka itu asy-syariah, akan ilmu syariat. Fazaharat, maka muncullah atau lahirlah usulul fikhi, yaitu ilmu-ilmu usul fiqh, wal fikhi, dan fikih. Wa qad faradal Qur'ana, dan Allah mewajibkan alal muslimina, kepada orang muslim, Al-Quran, akan Al-Quran, ayyatafakkaru, Allah mewajibkan kepada muslim kepada Al-Quran itu ayyatafakkaru, bahwa mereka bisa tafakkur, yaitu berpikir dengan akal mereka. Ayyatafakkaru, yaitu bahwa mereka bisa berpikir dengan akal mereka, fi ahwalil kaum, yaitu terkait dengan keadaan planet-planet. Wa bihadza ihtamal muslimun, dan dengan ini ihtamal muslimun, ihtama al-muslimun, yaitu bahwa orang-orang muslim harus memperhatikan bil ulumit tajribiyah, dengan ilmu-ilmu eksperimen atau ilmu eksak, ya, ilmu eksperimen, percobaan. Fazaharat, maka lahirlah ulumul kimia, yaitu ilmu kimia, wal fizika, dan ilmu fisika, wal tib, dan kedokteran, wal biologia, dan ilmu biologi, wa ma asbaha dzalik, dan dan yang serupa dengan yang tadi itu, ilmu kimia, ilmu fisika, kedokteran, biologi, seperti matematika. Minal ulumi tabi'iyah, daripada ilmu-ilmu biasa, artinya yang non umum, ya, atau non eksak. Wa zaharal manhajut tajribi, wa zahara, dan lahirlah atau muncullah al manhajut tajribi, yaitu metode eksperimen. Awwala marratin, pertama kali di tarikh al-hadarah al-basyariyah, di dalam sejarah peradaban manusia, ala ulama'il islami, atas ilmuwan Islam. Wa'tu bira Jabir ibn Hayyan, dan dianggap Jabir ibn Hayyan, yaitu Jabir ibn Hayyan, seorang ilmuwan, minal awail, daripada puncak, alladzina adkhalu, orang yang pertama kali memasukkan hadal manhaj, ini metode, yaitu metode eksperimen tadi, fi abhathim, di dalam penelitian mereka. Wa kana Jabir a'zamal kimiyaiyin,
Dan adalah Jabir adalah orang yaitu sebagai pakar azam, itu pakar alkimia daripada ilmu kimia. Wa min musannafatihi, dan di antara karangannya fil kimia, di dalam ilmu kimia, contohnya Kitabul Khawasi, ada nama bukunya itu Kitabul Khawas, Al-Khawas, wa Kitabus Sab'in, ada juga nama bukunya itu As-Sab'in, wa kutubun ukhra, dan banyak buku-buku yang lain masyhurah yang terkenal. Masyhurah itu yang terkenal. Huwa ya'malu saydalaniyan fil Kufah. Huwa ya'malu, dia bekerja, yaitu Ibnu Jabir, saydalaniyan sebagai apoteker fil Kufah, di Kufah. Waktu biro, dan dianggap Ibnu Haisam, yaitu Ibnu Haisam seorang ilmuwan juga, minar ruwat, daripada pelopor alladzina assasu, yaitu orang yang mendirikan al-manhaj at-tajribi, yaitu metode eksperimen fi ilmi fisika, di dalam ilmu fisika. Bedanya tadi kalau Jabir ibnu Hayyan itu yang orang yang pertama kali yang mendirikan metode eksperimen di ilmu kimia. Kalau Ibnu Hasan itu orang yang pertama kali mendirikan metode eksperimen di ilmu fisika. Itu bedanya. Bahwa yunshi ilmu daw, dan dia yang menemukan ilmu cahaya. Washtahara al-Bairuni, dan terkenal juga al-Bairuni biqiyasi masafatul ardi, dengan mengukur jarak bumi, mengukur jarak bumi. Wa bayani kusufi syamsi, dan menerangkan gerhana matahari. Wa naqasha, dan dia juga mendiskusikan al-adillah, akan teori-teori ala qurawiyatil ardi, atas bulatnya bumi, wa dawaraniha, dan berputarnya itu bumi, hawala mihwariha, sekitar porosnya, wa hawala syamsi, dan sekitar matahari, wa batakara mirsadan lirasdil kawabi, wa batakara mirsadan, dan dia menciptakan sebuah observasi lirasdil kawakib, untuk meneropong atau melihat planet-planet, wan nujum, dan bintang. Wa kana Ibnu Sina, dan adalah Ibnu Sina awala man istamala, orang yang pertama kali istamala, menggunakan at-takhdir, yaitu obat bius, fil jirahah, pada operasi, di operasi. Wa kana Ibnu Nafis, dan Ibnu Nafis awala man iktashafa, orang yang pertama kali iktashafa itu menemukan ad-daurah ad-damawiyah, peredaran darah, wa baina harakat ad-daurah ad-damawiyah, dan di antara pergerakan peredaran darah, fir'ataini, di paru-paru, wa fil jismi, dan di dalam tubuh. Washtahara wa kadzalika bi tashrihil jism, dan begitu juga terkenal dengan anatomi tubuh, yaitu cabang biologi ya. Wa huwa asasu ilmi tashrih, yaitu orang yang pertama mendirikan ilmu anatomi, di ilmu cabang biologi di dalam tubuh. Wasabaqa kadzalika ulamaul Islam, dan banyak ulama-ulama atau ilmuwan muslim yang terdahulu, riyadiyat, di dalam bidang matematika, minhum, di antara mereka Ibnu Jabir al-Battani, wa Musa ibnu Syakir, wal Bairuni, dan al-Bairuni. Hakaza, begitu juga, karena Islam min aqwal awamil, adalah Islam itu di antara faktor yang paling kuat ala taqaddumil hadarah, atas kemajuan peradaban Islam itu adalah fi madanil ulum al-mukhtalifah, di bidang ilmu-ilmu yang berbeda. Wa hakaza, dan begitu juga taqaddamat al-hadarah al-islamiyah, begitu juga majunya peradaban Islam fil waqti alladzi kanat, di mana waktu kanat yang ada fihi, di dalam waktu itu Auruban, yaitu Eropa, fi zallamil jahli, waktu itu dalam keadaan masa kegelapan, maksudnya masa kejahilan, masa kebodohan, belum maju seperti sekarang ini. Fil waqti pada waktu itu allazi sama dinamakan dengan bil qurunil wusta, yaitu zaman abad pertengahan. Wal yauma, dan pada hari ini, nusyahidu, kita menyaksikan, kita melihat, katsiran, banyak, minad duwalil gharabiyah, daripada negara-negara barat, mislu, seperti Amerika, wa Auruban, dan Eropa, laha saytaratun azimah, yaitu mereka mempunyai kontrol yang bagus ala duwalil islami,
atas negara-negara Islam wa ghairiha dan lainnya minad dual daripada negara-negara fil alam di alam fi jami mayadinil hayati al-iqtisadiyah di dalam pada sekalian bidang kehidupan ekonomi, wasiyasiyah dan politik, wal ijtimaiyah dan sosial. Aina nahnul muslimun, di mana kita orang-orang muslim al-yaum pada hari ini, min haula'il gharbi, yaitu daripada mereka itu orang-orang barat yang sekarang mereka semakin maju, kita orang muslim kemana? Kenapa orang muslim yang dulu berjaya dari segi ilmu pengetahuan, tapi sekarang semakin ada kemunduran. Nah, itu saya sudah terjemahkan ke bacaan tadi. Kita anak-anak bisa mengerjakan at-tadribul awal, jawabannya ada di teks itu. At-tadribul awal itu latihan yang pertama sampai at-tadribut tsani, sampai latihan yang kedua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.